Oke, saya ulangi lagi. Silakan merespon. Apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah, oke, Pak. Sudah, oke. sudah. Oke, tadi sepertinya Kabar ada juga. Sudah, sesuatu. Pak. Oke, iya, iya, Sudah, iya. Pak. Dengar, Pak. Baik, Sudah, Pak. ada kesalahan teknis aja tadi ya. Oke, kemarin di kelas ada yang sudah sampai selesai, ada yang juga memang baru sebagian ya. Jadi pertemuan hari ini kita fokus pada 5 operasi dasar untuk pengolahan data, yaitu CRUD dan juga searching di MongoDB. Kemarin sudah saya ajarkan di kelas D mungkin ya yang paling banyak ya. Tapi biar nanti semua kelas ini dapat materi ini, jadi saya ulangi lagi, tetapi yang sudah saya sampaikan mungkin akan saya bahas dengan cepat ya. Oke, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, untuk perbedaan, coba kita recall dulu ya, untuk perbedaan antara relasional dan non relasional yang paling mendasar, silakan bisa menyebutkan 2 perbedaan paling dasarnya. Ada yang masih ingat? Antara relasional dan non relasional, Matrix. apa perbedaan mendasarnya? Matrix. Sebutkan minimal 2 Kalau saja. Ada yang masih ingat? non relasional apa sih? JSON atau dokumen ya, teks. Wah, jawab. Tidak ada. Wajib apa sih? Antara relasional dan non relasional. Apa perbedaan mendasarnya? Saya kasih contoh. Salah satu perbedaan mendasarnya adalah untuk pengolahan data, untuk relasional menggunakan query ya, atau structure query language. Kalau yang NoSQL tidak menggunakan SQL dalam pemrosesan datanya. Coba sebutkan 2 lainnya selain itu apa? Ada yang bisa menjawab? Apa sih? Matrix karo gue bentuknya JSON atau dokumen. Iya. Jawab, Bal. Oke, Gas. tidak ada. Ini saya lihat sepertinya yang aktif. Coba Bintang, Bintang Rafli. Apa perbedaan mendasarnya Bintang? Pak, maaf, Pak. Belum pada di ACC, Pak. Zoom-nya, Pak. Sebagian sudah fokus saja pada ini ya. Kalau ACC nanti saya biar ACC eh, ini saja saya cek nanti aja. Yang sudah bergabung silakan ini ya fokus pada materi pembelajaran ya, pada proses pembelajaran. Jangan worries masalah ini ya, apa absensi nanti saya proses di akhir atau di pertengahan ya. Untuk yang sudah gabung, kita kan sudah mulai materi nih, ya. Tadi saya ingin tahu, kemarin sudah saya ajarkan, sebelum kita mulai masuk ke pengkodingan dan contoh-contoh pengkodingan yang berkaitan dengan CRUD searching-nya, kira-kira masih ingat atau tidak perbedaan mendasar antara relasional dan non-relasional? Ketik. Relasional berbentuk matriks, non-relasional berbentuk JSON atau dokumen, Pak. Betul atau Oke, salah? betul. Satu. Satunya lagi ada yang bisa menyebutkan? Oke, jadi sebenarnya perbedaannya banyak ya. Selain di bentuk data atau penyimpanan datanya, sebenarnya terminologinya juga banyak yang berubah ya antara relasional dan non relasional. Ya.
Kalau misalkan yang non relasional kan terminologinya pakainya dokumen, collection gitu. Kalau misalkan untuk Collection. database relasional pakainya itu adalah tabel ya dan juga record gitu ya. Collection itu record, tabel itu collection itu tabel ya, record itu dokumen. Oke, kalau gitu kita lanjutkan saja. Nanti ini berarti saya simpulkan teman-teman ini kemarin masih banyak yang belum memahami konsepnya. Jadi sebenarnya meskipun teman-teman ini adalah anak kampus vokasi ya, kuliah di kampus vokasi, ya jangan sampai teman-teman itu hanya bisa teknis atau mungkin ngodingnya saja, tapi juga perlu paham tentang terminologi, tentang konsep. Jadi pengetahuan itu juga penting ya. Nanti tolong modulnya dibaca-baca lagi ya. Iya. Oke, kita lanjutkan ke praktik saja ya. Jadi kemarin langkah awal untuk memulai. Jadi ingat ya, step by step ketika nanti teman-teman harus melakukan praktik. Jadi ketika UTS nanti teman-teman harus melakukan praktikum dan membuat project. Oke, kita simulasi bikin project baru. Nah, bikin project baru ini sebenarnya kemarin sudah ada, kita tapi create baru saja biar nanti bisa dicontoh untuk semua. Kita bikin project baru, untuk kategorisnya kita pakai Java with Maven karena nanti seperti yang sudah kemarin dipraktekkan ya, kita nanti pakainya itu librarisnya pakai online repository di Maven. Kita projectnya pilih Java application, kemudian kita next. Teman-teman pilih lokasi dari project yang akan kalian simpan. Misalkan saya beri nama terlebih dahulu, namanya pertemuan 7 ya. Pertemuan 7, saya simpan di folder My Project di lokasi di folder Misom di drive D ya. Kemudian saya finish. Oke, langkah pertama membuat project sudah selesai. Nah, teman-teman nanti harus perhatikan apa instruksi yang ada di dalam soal ya, karena instruksi di soal kemungkinan saya akan meminta teman-teman untuk menuliskan nama project itu sifatnya unik. Nah, maka teman-teman harus diperhatikan pada bagian-bagian yang saya buat dinamis ya. Jangan sampai nanti project yang dikirimkan adalah project hasil misalkan copy paste dari temannya, atau project hasil download gitu ya, atau mungkin project hasil generate. Nah, nanti akan ketahuan. Pastikan punya teman-teman itu otentik, unik, sesuai dengan petunjuk soal ya. Jadi kalau di sini kan projectnya saya kasih nama pertemuan 7 karena saya hanya sebagai sampel saja. Tapi kalau pas membuat soal UTS, nah, pas mengerjakan soal UTS, nanti tentu teman-teman harus memperhatikan tahapan ini. Oke. Kemudian, sebentar ini masih load ya, nggak selesai-selesai ini. Mungkin karena jaringannya ini sebentar. Berikutnya, pertemuan 7. Oke, di dalam pertemuan 7 ini, di kelas pertemuan 7, di sini kita biarkan menjadi kosong seperti ini. Kemudian kita siapkan dulu database-nya. Jadi setelah project ini, oke, ini kayaknya campur aduk dengan banyak project. Saya close dulu project-project yang lain ya, yang selain pertemuan 7. Kita close dulu. Oke. Jadi untuk projectnya sekarang sudah fokus di pertemuan 7. Teman-teman setelah membuat project, ada dua pilihan ya, mau bikin database-nya dulu, atau teman-teman fokus pada settingan project dulu. Nah, kalau rekomendasi saya sih sebaiknya setelah membuat project, teman-teman fokus pada pengaturan dependensi yang dibutuhkan ya.
Jadi kemarin kan kita belajarnya ada yang bikin database dulu, ada yang lanjut bikin konfigurasi dulu. Nah, sebaiknya fokus pada tahapan yang runtut. Tahapan yang runtut adalah setelah membuat project, ya, tipenya Maven, langsung pastikan untuk dependensinya itu langsung bisa ditambahkan di dalam propertiesnya. Letaknya ada di project file, ya. Kemudian masuk ke file form.xml. Nah, ini kemarin yang sempat ketinggalan di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi setelah masuk ke dalam form.xml ini, pastikan teman-teman melihat ada satu tag utama yaitu tag project buka, open, dan tag project tutup. Letak dari dependensi yang harus teman-teman tambahkan, lokasinya adalah di sebelum tag penutup project ini, ya. Jadi kita enter saja di bagian sini. Selanjutnya nanti kita taruh dependensinya di sini. Kemudian siapkan tag dependensi, ya, seperti ini. Jadi buka dan tutup. Jadi letak dari dependensi kita itu nanti letaknya ada di dalam tag ini, ya. Ini buka, ini tutup. Nanti letaknya di sini. Nah, sekarang kita cari dependensi yang ingin kita tambahkan. Karena berhubung ini dependensi yang kita butuhkan adalah ingin terhubung ke database MongoDB, maka kita lihat dulu di repositorinya Maven, ya. Kita cari di Google dengan kata kunci Maven repository. Oke, setelah itu kita masuk ke site-nya. Setelah kita masuk ke site-nya, kita cari driver yang ingin kita download atau kita gunakan, ya. Kita ketik saja MongoDB pada kotak pencarian. Ada banyak pilihan, pastikan teman-teman memilih. Jadi step by step ini kalau kalian sulit untuk mengingat bisa dicatat. Kalau kalian misalkan lebih memilih untuk direkam silahkan, tapi pastikan jangan ada yang miss, ya. Karena kalau ada yang miss, kalian nanti waktu praktikum di UTS pasti akan menghabiskan banyak waktu. Bisa saja malah kalian tidak bisa mengerjakan, ya. Oke, diketik MongoDB pada kotak pencarian di repositorinya Maven. Nah, ada banyak pilihan kan? Pilihan yang paling harus teman-teman pilih adalah yang ada di paket MongoDB strip driver strip sync, ya. Jadi yang berada di domain mongodb.org, ya. Jadi domainnya mongodb.org. Driver yang ingin kita pakai adalah MongoDB strip driver strip sync, ya. Kita klik Maaf, saja. Pak. Itu masih di tampilannya masih di NetBeans, Pak, bukan di browsernya, Pak. Oh, begitu, sebentar. Oke, oke, oke. Oke, settingnya di mana ya? Oke, sudah ya? Sudah Sudah, Pak. berubah? Sudah. Oke, oke. Jadi saya ulangi lagi ya, biar step by stepnya semuanya dapat. Jadi teman-teman cari setelah tadi dari NetBeans, teman-teman cari di Google dengan kata kunci Maven Repository. Lalu pilih websitenya Maven. Kemudian teman-teman ketikkan MongoDB, ya. Kemudian di enter saja. Nanti pilih yang MongoDB driver sync, ya. Yang letaknya ada di paket mongodb.org, ya. Kemudian kita klik pada MongoDB driver sync. Nah, kalau sudah seperti yang kemarin sudah saya ajarkan, ini sebenarnya saya hanya recall yang kemarin saya ajarkan dengan cepat, ya, biar mungkin lebih, ya, biar lebih ingat saja. Berikutnya kita pilih versi yang paling baru yaitu 5.4.0, ya. Kemudian kita copy paste ini apa dependensinya. Kita copy dari sini, ya. Yang URL-nya ini nggak usah, ya. Kita copy saja dari tag dependensi yang berisikan grup ID-nya, kemudian artifak ID-nya, kemudian versinya, ya. Jadi dari sini kita copy.
Kita copy, kemudian kita balik lagi ke NetBeans-nya. Balik lagi ke NetBeans. Tadi sudah kita siapkan ini ya, tag dependensi buka, tag dependensi tutup. Nah, yang tadi kita copy dari Maven itu, kita paste di antara tag ini ya. Jadi pastikan teman-teman tag ini tuh sudah jadi dulu. Kemarin ada beberapa yang masih mengalami kesalahan, error, dan juga tidak bisa di-download dependensinya karena tagnya salah ya. Jadi yang kita ambil dari Maven itu adalah dari ini ya, dari tag ini sampai sini. Kemudian ini yang kita nyiapkan sendiri ya. Bukannya ini penutup. Oke, ketika kita save, teman-teman bisa lihat di sini ada perubahan struktur ya. Di sini ada perubahan struktur yaitu di folder dependensi langsung ada 3 libraries yang tambah. Tadi masih kosong, ini sekarang sudah ada MongoDB Driver Sync versi 5.4.0, Bison versi 5.4.0, MongoDB Driver Core 5.4.0. Jadi yang kita sebut dengan dependensi itu adalah Bison dan MongoDB Driver. Sedangkan MongoDB Driver Sync ini adalah libraries utama yang harus digunakan untuk bisa terhubung ke database MongoDB. Sebentar, ada yang gabung 2 lagi. Oke, berikutnya kalau sudah ini pastikan ya nanti step penambahan dependensi ini pastikan 3 libraries ini sudah masuk ke sini. Kalau misalkan pas waktu nanti UTS kok teman-teman mengikuti step ini dan ini belum gabung, maka bisa dipastikan pasti proyek kalian tidak bisa berjalan dengan baik ya. Maka ini harus dipastikan benar. Nah, untuk bisa automatic get seperti ini, teman-teman dibutuhkan internet. Sehingga pastikan nanti ketika praktikum UTS, kalian laptopnya terhubung ke internet. Jadi kalau misalkan bagi kalian yang merasa paket datanya tidak sampai pada hari UAS praktikum mata kuliah saya, dipastikan direncanakan dari sekarang untuk disiapkan ya. Jadi butuh internet, tidak bisa mengandalkan apalagi nanti ada kendala internet kampus atau mungkin kendala internet di lab, maka nanti bisa jadi kendala besar ya. Pastikan pakai data kalian nanti ada. Oke, sampai tahapan ini seharusnya teman-teman sudah berhasil menambahkan libraries yang dibutuhkan. Berarti untuk konfigurasi seharusnya sudah oke sampai di sini. Nah, kalau sudah, berikutnya kita baru memulai penambahan kode program. Ya. Untuk database nanti kita siapkan database-nya. Jadi masih fokus di aplikasi ya. Create aplikasi sampai selesai, kemudian siapkan dependensi. Setelah siapkan dependensi, mulai pengkodingan. Nah, pengkodingan kan seperti biasa, dimulai dari kemarin sudah saya contohkan itu membuat URL-nya dulu ya. Create URL string URL sama dengan, nah ini URL-nya kemarin perintahnya adalah MongoDB, ya, MongoDB, kemudian titik 2, garis miring, kemudian pakainya localhost. Nanti kalau waktunya cukup kita pakai yang online ya. 27, berapa kemarin ya? Sebentar, kita lookup ke basis data. Saya lookup dulu ke basis data. Ini mohon maaf kamera saya mungkin agak sedikit ke atas karena memang kamera saya modelnya ini di bawah ya. Jadi look up-nya memang ke atas bukan langsung ke muka saya ya. Oke. Kemarin koneksinya itu pakai connection string MongoDB pakai port 27017 ya. Nah, berikutnya kita siapkan lagi seperti yang kemarin sudah atau mungkin gini saja, saya ambil dari yang sudah ada saja biar lebih cepat nanti kita bisa belajar lebih banyak ya. Kemarin proyek yang sudah dikerjakan itu dari kelas
Tidak ada. Sinting sendiri, kortis. Sinting sendiri. Hah? Ini klik kok. Kamera off. Tapi kayaknya tetap nyala. Windows. Iya lebih saksi mengumpul. Pernah? Oh, di folder My Project ya. Kemarin terakhir itu kelasnya 4D ya. Mau 4D, mau 4C. Oke, sembarang saja ya. Kita mau ambil contohnya saja. Nah, kopas saja dari sini karena kemarin sudah sampai sini, jadi kita nggak usah ngulang lagi materinya. Ya, ini banyak sekali. Tapi Oke, jadi tadi kita siapkan dulu URL-nya. Jadi pastikan ini tulisannya localhost. Jika saya meminta localhost terhubung ke komputer lokal, berarti tulisannya localhost ya. Tapi jika nanti saya meminta yang yang online, berarti di sini teman-teman harus isi dengan URL yang online. Nanti saya contohkan di akhir ya untuk yang koneksi ke Atlas atau online database di MongoDB. Kemudian eh, langkah kedua, teman-teman menyiapkan koneksi ke MongoDB dengan cara membuat satu baris kode program ini ya. Jadi, Mongo client, objeknya, variabelnya MongoDB, kemudian melakukan proses koneksi menggunakan metode create yang lokasinya ada di Mongo client atau di kelas Mongo client, dikoneksikan ke database melalui URL pada parameter dari metode create ya, yaitu menggunakan URL MongoDB localhost di port 27017. Nah, kalau sudah menjalankan perintah ini, berarti kita itu sudah bisa terhubung ke basis data MongoDB melalui variabel MongoDB. Berikutnya, kalau sudah terhubung, tentu kita kan targetnya adalah menghubungkan aplikasi kita dengan target basis datanya. Target basis datanya kita tentukan menggunakan baris pada kode program 25 ya. Menggunakan kelas Mongo Database, sorry bukan kelas ya, ini interface ya. Menggunakan interface Mongo Database, objek atau variabelnya adalah DB, kemudian DB ini kita inisiasi dengan mengkonekkan database kita ke database targetnya, yaitu namanya database Shopee. Jadi kita melakukan koneksi ke database khusus, yaitu Shopee, melalui koneksi yang tadi sudah kita buat. Dengan demikian berarti variabel DB ini secara otomatis adalah variabel yang bisa kita gunakan untuk mengelola data yang ada di dalam database Shopee. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengelola database X, maka berarti di sini juga variabel nama database-nya harus dituliskan X. Kalau misalkan saya bilang, misalkan Mas Bintang soal UTS-nya misalkan buat database dengan nama Bintang, dengan nama name underscore nama mahasiswa, maka berarti di sini dituliskan berarti database-nya juga harus dibuat dengan format yang sesuai yang saya minta tadi gitu ya. Berarti dihubungkannya ke database tujuan. Jadi pastikan teman-teman tidak melakukan kesalahan dengan misalkan mengcopy paste dari kode program temannya, apalagi mengcopy paste dari ChatGPT atau yang lainnya, tentu nanti akan ketahuan oleh saya ya. Jadi pastikan di baris ini teman-teman tidak ada yang salah. Jadi kalau misalkan nanti pas UTS tiba-tiba saya melihat kok di bagian ini salah, maka bagian bawahnya secara otomatis akan saya anggap salah. Karena untuk nama database saja kok salah, berarti kan teman-teman tidak
memahami dengan baik ya. Oke, sampai sini kita sudah punya objek DB, di mana objek DB ini kita gunakan nanti untuk mengelola basis data Shopee misalkan. Selanjutnya, setelah database terhubung, kemudian kita spesifik terhadap database tertentu, selanjutnya tentu kita tujuannya adalah ingin mengolah data pada tabel yang ada di dalam database yang sudah kita tuju. Contoh di database yang kita tuju adalah Shopee. Di dalamnya Shopee ada berapa database, ada berapa koleksi atau tabel. Misalkan kita ingin terhubungnya ke tabel produk, maka berarti kita harus spesifik ya untuk mengkoneksikan ke dalam tabel. Nah, caranya adalah dengan menuliskan kode program pada baris ke-26 ini ya. Jadi kita memanfaatkan kelas Mongo Collection, bukan kelas ini ya, interface ya. Interface Mongo Collection dengan generic objek adalah berupa kelas dokumen ya. Variabelnya collection. Nah, collection ini nanti kita tugaskan untuk menjadi media untuk menghubungkan kita ke tabel tujuan kita. Dalam hal ini tujuannya adalah tabel produk ya, dengan memanfaatkan koneksi database dan memanggil koleksi menggunakan metode getCollection dan ditujukan pada tabel atau koleksi produk. Dengan demikian, variabel collection ini sekarang bisa menghubungkan kita untuk mengelola data yang ada di dalam tabel produk ya. Nah, selanjutnya setelah itu teman-teman kita lanjutkan karena koneksi URL-nya sudah oke, sudah terhubung ke dalam server, dihubungkan ke database tujuan, kemudian dihubungkan ke tabel yang ingin dikelola datanya, maka selanjutnya kita baru bisa melakukan proses integrate data, kemudian view data, update data, delete data, maupun nanti melakukan pencarian data. Yang pertama kita coba lakukan proses insert ya. Proses insert di sini teman-teman ingat ini biasanya akan sedikit tricky ketika teman-teman menggunakan metode append ya. Jadi metode append itu letaknya dia setelah close dari konstruktor, ini kan konstruktor ya. Jadi dokumen nama variabelnya produk sama dengan new dokumen, kemudian di dalamnya ada kata kunci name, kemudian ada value flash disk. Biasanya di sini kan ada yang kejebak ini ya, titik koma. Nah, ini sebenarnya tidak pakai titik koma. Titik komanya itu di bagian paling akhir ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan append seperti ini, kita off-kan, maka baru kita menggunakan titik koma. Tapi kalau kita di dokumen ini misalkan mau menambahkan lebih dari satu, contohnya selain name saya mau menambahkan merek ya, maka titik komanya tidak di sini ya, tapi di bagian akhir dari objek yang ditambahkan .append ya. Jadi di sini setelah kurung tutup di bagian dokumen ini kita kasih perintah .append, artinya menghubungkan atau meneruskan perintah yang awalnya hanya mengisi satu data yaitu dengan kata kunci name, berikutnya mengisi data dengan nama, merek ya, dengan value Kingston misalkan. Jadi berarti di sini data yang bisa disimpan nanti adalah dua. Jadi kalau saya bilang misalkan nanti di UTS saya bilang buatlah kode untuk menginputkan data ke dalam basis data MongoDB sebanyak 2 data, maka berarti yang diisikan adalah seperti ini, 2 data. Tapi kalau saya bilang 3 data, maka berarti contohnya sampai sini, titik komanya ada di paling akhir di sini. Berarti ini ada 3 data, 1, 2, 3. Kalau saya bilang 5 data ya berarti tulislah 5. Cuma perhatikan cara penyambungannya ya. Jadi perintah .append ini teman-teman pastikan tidak ada penambahan titik koma di bagian-bagian setelah 1 data, 2 data, 3 data ya. Oke, kita contoh aktifkan semua. Di sini ada 5 data, yaitu name, merek, size, color, quantity ya. Ada 5 data. Sampai sini dari baris 28 sampai baris 32
ini kita menyiapkan satu data dengan maksudnya satu dokumen ya. Jadi satu dokumen dengan 5 dimensi data ya, yaitu nama, merek, size, color, dan quantity. Nah, produk ini berisikan ibaratnya kalau kita tuliskan di dalam Excel gitu ya. Berarti itu sebenarnya saya simulasikan begini. Sebentar, saya buka Excel dulu. Tujuh bulu ya. Oke, misalkan, jadi kalau kita simulasikan, saya bikin. Nah, oke, di sebelah kanan adalah kode programnya, di sebelah kiri adalah contoh datanya ya. Contoh datanya di sini ada name, kemudian ada merek, kemudian ada size, kemudian ada color, kemudian ada quantity. Jadi dimensi data ini berarti satu data. Jadi di sini kita sebutnya satu dokumen. Jadi ini satu koleksi, satu set dokumen. Dan di sini adalah value-nya. Ini adalah key-nya, ini value-nya. Nah, untuk product name namanya Iya, flash disk. best. Bu ya, buat orang romjam. Flash disk, name-nya flash disk, mereknya itu misalkan ini Kingston. Ya. Kemudian untuk size-nya itu ada 3 pilihan. Kita copy size-nya. Jadi untuk Kingston itu ada. Kayaknya manjin. Oh, remari EPS. Bisa kita ketik saja ya. Iya, wis Nah, kalau Kingston itu ada 8 GB, harusnya juga teh audio kemudian kan tuh. ada 16 GB, Ya, dan ada 32 GB. Kemudian untuk warnanya ada white, kemudian ada manjin black, coy. kemudian untuk kuantitinya ada 90. Nah, berarti datanya itu kurang lebih nanti seperti ini ya. Jadi ini satu dokumen ya. Jadi ini tuh satu dokumen. Jadi kalau biasa kita nyebutnya kan kalau di database relasional itu kan data itu kan ke samping gitu ya. Kolom ini kolom 1, kolom 2, misalkan ini ya. Saya bilang kan ID, kemudian name, kemudian misalkan email, kemudian misalkan apa ya, name, email, misalkan name ya. Seperti ini berarti kan ada 4 kolom. Nah, kalau di rasional kan seperti yang teman-teman tahu berarti dimensinya ya matriks, ini datanya cuma ada 4 gitu. Tapi kalau yang apa apa non relasional itu data itu sifatnya sangat-sangat sangat dinamis gitu. Satu dokumen itu bisa saja hanya ada satu ini ya, satu elemen, misalkan cuma satu elemen saja ini tanpa adanya 4 elemen lainnya. Untuk dokumen berikutnya, kalau kita ingin nambah atau ngelola lagi, itu bisa saja 2, bisa saja 5, bisa 10, bisa 20. Jadi satu dokumen itu bisa berisi banyak elemen. Nah, kalau di sini, kalau yang relasional, satu dokumen atau biasa kita sebut dengan satu record, itu dimensinya sama semua. Kalau kita sudah menyusun tabelnya 4 kolom seperti ini, ya secara otomatis kita sudah tidak bisa menyimpan data lain selain 4 elemen ini, ID, name, email, name, misalkan ada 4 elemen. Ya berarti cuma 4 itu dimensinya. Matriksnya berarti nanti 4 ya, 4 kali N ya.
ID, name, email, name, 4 ya. Matriksnya yaitu barisnya 4, kolomnya 4, barisnya kan n. Artinya data sebanyak apapun ya pasti formatnya sama, hanya ID, name, email, name. Tapi kalau di non relasional itu seperti ini. Misalkan contoh saya bikin dokumen kedua. Dokumen kedua bisa saja bentuknya seperti ini. Dokumen satu ini, dokumen satu, ini dokumen dua. Kemudian di dokumen dua ini cuma ada misalkan name-nya itu aqua ya, misalkan air mineral ya. Name-nya air mineral misalkan. Kemudian mereknya misalkan Aku Viva. Misalkan selain itu nanti di sini kita size ya. Ini dari sampai sini kan masih sama ya, size ya. Kemudian di sini kita bisa ada kolom size misalkan 600 mili. Nah, di sini kita bisa hanya 3 data ini saja. Atau kita di sini punya variabel yang berbeda atau key yang berbeda ya. Misalkan di sini kita tambahkan komposisi ya. Komposisi. Ya. Komposisi misalkan 2% mineral ya. 2%, misalkan 5% apa gitu ya, 5% A. Ya. Jadi bisa dilihat kolom komposisi ini tidak ada di dalam dokumen satu ya. Artinya kolomnya ini sangat dinamis sekali. Bisa beda-beda. Ini bisa dibalik di atas, ini bisa di bawah, bahkan namanya tidak ada yang sama dengan yang ada di sini. Jadi satu dokumen dengan dokumen lain itu karakteristiknya sudah karakteristik sama, tetapi value atau size-nya, ukurannya, dimensinya itu berbeda-beda. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi kalau misalkan saya minta buatlah kode program untuk menginput data eh, sebanyak sebanyak dua data atau dua dokumen. Dokumen pertama berisikan 5 data dengan 5 elemen berikut A, B, C, D, E. Kemudian dokumen kedua dengan dua data yang meliputi elemen A dan B. Nah, itu teman-teman harus bisa membedakan bagaimana menaruh 5 data dan bagaimana menaruh 2 data dan bagaimana nanti kalau saya memberikan instruksi yang berbeda ya. Jadi ini satu dokumen, dokumen kedua, kemudian nanti ada dokumen ketiga itu ininya ya, elemennya itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Di sini ada yang pakainya array, ada yang pakainya hanya string saja, ada yang pakainya number, dan itu beda-beda ya. Sebenarnya kalau di sini itu sama dengan tipe data yang ada di basis data pada umumnya, tapi yang beda itu adalah key dan key-nya itu kolomnya itu bisa banyak gitu ya, bisa sedikit, bisa banyak sesuai dengan kebutuhan. Oke, sampai sini masih ingat ya? Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Dan ada Pak. Oke, kita lanjutkan. Setelah ready kita masukkan tabel ini ada kok tabel. Kita masukkan data ini, data produk ini yang terdiri dari 5. Ini kita masukkan ke dalam tabel produk ya, ke dalam tabel produk. Nah, kalau kita mau memasukkan ke dalam tabel produk, variabel apa yang bisa digunakan untuk melakukan itu? Nah, teman-teman kembali ke sini lagi ya. Ingat, di sini yang ditugaskan untuk bisa mengelola data tabel produk itu adalah variabel collection. Diingat-ingat ya. Collection dot insert one. Nah, dot ini adalah pemisah ya. Pemisah, nah yang dimana teman-teman bisa menggunakan metode-metode yang disediakan oleh Mohon maaf Pak, kelas. itu tampilannya Mas di Excel Pak. Iya toh. Oke, oke. Hmm, entire screen mana ya? Kok nggak ada entire screen?
Oh, berarti dari ini nggak terlihat tadi ya. Sebentar. Oke, sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau ini tadi kan kita sudah punya dokumen dan dokumen ini ingin kita coba masukkan ke dalam tabel produk ya. Nah, ingat tabel produk ini yang bertugas untuk atau objek yang bisa kita gunakan untuk mengelola tabel produk itu adalah variabel collection ya. Jadi collection ini nanti kita panggil collection dot kita panggil metodenya namanya insert one. Ini sebenarnya selain insert one itu ada banyak sekali fungsi yang bisa kita gunakan ya. Kalau kita tekan kontrol tombol kombinasi antara kontrol dan spasi, maka nanti akan muncul ada insert many, ada insert one. Dan pilihannya banyak. Yang paling simpel yang bisa kita gunakan adalah insert one dengan satu parameter yaitu dokumen. Nah, kita kan sudah punya dokumennya. Nah, kalau kita ini ya dokumen ini, variabelnya diwakilkan dengan variabel produk, kita panggil di dalam metode insert one, berarti kan kita hanya menyematkan satu dokumen, satu objek berupa dokumen. Nah, di pilihan yang ada itu ada insert many dengan parameternya itu menggunakan generik ya. Masih ingat ya penggunaan generic list kemarin di materi generik, teman-teman bisa look up lagi ke sana. Nah, ini bisa pakai list dokumen artinya insert many ini bisa digunakan untuk menginput lebih dari satu dokumen secara bersamaan. Kalau teman-teman misalkan punya banyak data, kemudian pengen disimpan dulu di dalam list, baru dimasukkan, nanti bisa menggunakan metode insert many. Tapi kalau mau memasukkan satu per satu, bisa menggunakan metode insert one ya dengan parameter isian yaitu dokumen. Nah, dengan memanggil kode program pada baris ke-33 ini berarti kita meminta untuk melakukan proses insert data ke dalam tabel produk ya. Data yang dimasukkan adalah data produk. Produk ini kalau kita look up lagi adalah data dengan 5 dimensi data ini ya, yaitu name-nya ini, mereknya ini, size-nya ini, color-nya ini, dan kuantitinya sekian. Ya, dengan begini berarti seharusnya satu dokumen ini ya, satu dokumen ini yang berisikan 5 elemen data ini harusnya sudah masuk ke dalam tabel produk. Ya, sampai sini harusnya eh, coba kita praktekkan ya. Sebentar, ini saya mau setting dulu. Ini di zoomnya saya untuk entire screen kok tidak ada. Saya cari dulu ya. Karena kalau harus share satu-satu kok cukup ini ya, cukup lelah juga ya. Pilihan tidak ada ya. Pilihannya tidak ada. Oke, kita lanjutkan saja tanpa nggak apa-apa. Saya cari satu-satu aja. Oke, jadi sekarang saya buka Mongo Kompasnya dulu. MongoDB Kompas. Kemudian kita di Kompas. Nah, di Kompas ini kita sudah punya koneksi ke satu kelas ya, satu koneksi namanya kelas D. Ini terakhir kemarin dipakai oleh kelas D dengan nama database. Ini masih Tokopedia, jadi kita close saja. Katakanlah ini memang belum kita remove aja, disconnect. Saya remove biar dari nol ya. Jadi tadi kita punya kode program untuk menghubungkan ke database Shopee dan tabel produk atau koleksi produk. Jadi kita bikin koneksi dulu untuk URL-nya ini, nama URL-nya misalkan pertemuan 7 ya.
Ini warnanya nggak usah disetting juga nggak apa-apa. Jadi butuh URL-nya saja sama name-nya saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini langsung tercipta 4 tabel ya. Empat database ya. Admin, config, lokal, dan Tokopedia. Loh, Pak, kok Tokopedia sudah ada? Bukannya itu kemarin miliknya kelas D? Ya, jadi kalau kita itu sudah pernah membuat database di MongoDB dan belum pernah dihapus, maka ketika koneksi dihapus pun tetap database tersebut akan terrecord sebagai database di MongoDB ya. Jadi ini untuk sampel ini akan saya contoh hapus dulu ya. Tokopedia. Jadi ini adalah fresh database. Kalau kita bikin koneksi, isinya 3, secara otomatis hanya ada 3 ini. Pak, cara menambah database bagaimana? Teman-teman bisa klik koneksinya ya, koneksi pertemuan 7. Nanti teman-teman kan untuk prakteknya di UTS juga pasti ini ya, harus tahu cara membuat koneksi. Nah, setelah tahu cara membuat koneksi, teman-teman PR-nya atau next step adalah bagaimana membuat database. Caranya harus ditekan dulu di bagian koneksinya, baru teman-teman membuat database-nya melalui tombol yang tersedia di bagian kanan atas ini. Create database. Nama database-nya tadi kita praktekkan menggunakan nama Shopee. Kemudian collection name, ingat terminologi di dalam MongoDB, tabel itu namanya adalah koleksi ya atau collection. Jadi kalau di sini ada collection name, maksudnya adalah nama tabel. Nama tabelnya tadi kita di database itu nama di kode program kita tulis dengan nama produk ya. Jadi kita punya database namanya Shopee dan tabel namanya produk di dalam database ini. Memang aturannya di MongoDB itu adalah ketika kita mau membuat basis data, kita itu diwajibkan untuk membuat minimal 1 tabel atau kita biasa nyebut 1 koleksi. Kalau ini tidak kita input, maka otomatis tombol di bawah ini untuk membuat database atau create database-nya ini tidak aktif ya. Jadi harus diisi dulu. Jadi kita punya 1 database dengan nama Shopee dan satu tabel di dalam database yang akan kita buat ini. Kalau sudah dirasa cukup, maka teman-teman bisa melanjutkan ke tahapan create database. Nah, sampai sini konfigurasi untuk database sudah cukup ya. Jadi pembuatan database, jadi pembuatan koneksi, dilanjut pembuatan database, dan dengan 1 nama tabel di dalamnya. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah ingat data di sini sebaiknya tidak diutak-atik ya, karena nanti kalau misalkan diutak-atik di sini tapi di kode programnya tidak benar, maka nanti secara otomatis saya juga akan tahu bahwa datanya itu tidak di-entry dari kode program. Oke, kita akan mencoba menambah atau mengolah data yang ada di tabel ini. Jadi bisa dilihat di sini ada banyak menu yang mungkin asing ya buat teman-teman ya. Di sini ada dokumen, datanya diindikasikan masih 0. Kemudian ada aggregation, ada scheme, ada index, ada validation ya. Nah, yang akan saya jelaskan kalau untuk validation, index, scheme, dan juga aggregation, ini kita skip karena ini nanti sudah masuk ke pengelolaan database secara menyeluruh ya. Saat ini untuk pengelolaan CRUD kita cukup fokus pada ketersediaan data. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada data apapun ya, dokumennya masih 0, menandakan bahwa tabel ini masih kosong. Ya. Kemudian kita coba mau menambahkan data melalui kode program ke dalam tabel program. Nah, tadi kan kita sudah punya kode program, saya pindah share screen. Netpin saya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Bisa dilihat di sini, ini kita off-kan dari sini sampai bawah ya. Dari sini sampai bawah. Berarti sampai sini kita coba running program kita. Berarti baru sampai ke insert one ya. Nah, prosesnya oke selesai. Berarti seharusnya data ini sudah masuk ke basis data yang ada di MongoDB. Nah, sekarang coba kita lihat
yang ada di MongoDB. Ini kan masih kosong, tidak ada datanya, tetapi sebenarnya sudah masuk, cuma kita refresh saja ya di bagian sini. Karena ini tidak auto refresh di sistem MongoDB, tidak auto refresh. Harus kita user yang melakukan refresh. Kita klik pada tombol refresh yang ada di bagian kanan, simbolnya kayak cycle gini ya. Kemudian kita klik. Nah, ini ada sedikit kesalahan. Data tidak masuk ke dalam sini, apa yang terjadi? Nah, kalau seperti ini, kalau nanti teman-teman praktek seperti ini, apa yang harus dilakukan? Berarti teman-teman harus memastikan bahwa nama database dan juga nama tabelnya itu benar. Nah, untuk mencari kesalahannya di mana? Ingat, saya sering mengajarkan menggunakan try catch ya. Jadi, saya kembali lagi ke Netbeans. Nah, di sini kita nggak tahu salahnya ada di mana sih, kenapa kok dia tidak bisa masuk. Sekarang kita coba tambahkan kode program di bagian blok try catch-nya untuk memastikan kita nanti tahu kodenya salah atau benar ya. Jadi nanti kan kalau saya mengecek soal ya akan saya praktekkan di sini dan saya lihat di database. Kalau tidak masuk ya berarti nanti nilai apa nilai hasil UTS-nya berarti langsung otomatis turun ya ketika data tidak masuk ke dalam database. Kalau tidak masuk ke dalam database kan secara otomatis data tidak bisa dilihat, data juga tidak bisa diedit, data juga tidak bisa diubah, data juga tidak bisa di lookup atau di search ya. Maka berarti langkah pertamanya adalah perintah insertnya benar atau salah. Untuk mengetahuinya juga kita lakukan proses catching ya, proses penangkapan errornya. Ini kan di saya tapi sudah running oke, tapi di sini kok tidak masuk gitu ya. Sekarang kita cek get message ya. Kalau ada cache seperti ini coba kita cari tahu errornya. Nah, tulisan kita ini nanti kan akan bercampur dengan output-output yang banyak kayak gini. Nah, pastikan teman-teman memberikan semacam label gitu ya. Label contohnya saya kasih label kesalahan. Saya kasih label kesalahan di sini, nanti diikuti dengan pesan kesalahan yang terjadi yang menyebabkan data tidak masuk ke dalam tabel ini, penyebabnya apa? Nah, sekarang coba kita running lagi ya. Run file. Oke, ternyata di sini coding yang sudah kita tuliskan itu tidak ada kesalahan apapun. Jadi di sini ada build success dan tidak ada pesan kesalahan yang disampaikan. Berarti di sini ada miss ya antara ada miss ya. Coba kita lakukan pengecekan. Yang salah di bagian mana? Kalau di URL itu kita edit koneksi. Di sini itu ada penambahan slash di bagian belakang ya. MongoDB .2 double slash localhost .2 27017 ya. MongoDB terhubung ke koneksi localhost dengan port 27017. Di belakangnya ada penambahan slash. Nah, sedangkan di database-nya di kode program kita itu tidak ada slash-nya ya di bagian URL-nya. Coba kita tambahkan di bagian sini. Oke, Netbeans saya terlihat teman-teman. Netbeans saya terlihat nggak? Jajan terus nyari tempat makan. Ini siapa yang berbicara ini? Netbeans saya terlihat nggak ini? Teman-teman mohon dijawab ya. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Terlihat. Di sini ada slash-nya. Ini bukan pengaruh slash-nya ya, tetapi teman-teman ini nama produk yang kita targetkan atau tabel, sorry ya, nama tabelnya adalah produk, tidak ada S-nya. Sedangkan di MongoDB kita itu nama tabelnya ada S-nya, produk pakai S ya. Jadi di sini kesalahan nama saja sudah menyebabkan data tidak bisa dimasukkan ke dalam basis data, sehingga hati-hati.
Jadi kalau misalkan kalian membuat database dan membuat kode programnya beda, secara otomatis nilai langsung otomatis kosong karena proses kode program tidak ada yang berhasil. Ya. Karena yang saya nilai adalah tingkat keberhasilannya. Jadi ini ada penambahan S di belakang produk S ini. Oke, saya kembali lagi ke Netbin. Nah, ternyata di Netbinnya kita kan tidak ada S-nya. Ini yang menyebabkan kesalahan ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan S di belakang sini. Product kayak gini. Kita run. Nah, tidak ada error yang terjadi. Kemudian coba kita lakukan proses refresh yang ada di MongoDB. Kita refresh dengan menggunakan tombol di bagian atas ini. Klik. Nah, data yang tadi di entry dari kode program sudah masuk, berarti tidak ada permasalahan. Berikutnya, teman-teman, untuk melakukan proses berarti sekarang apa? Coba langsung editing ya. Jadi kalau edit bagaimana? Coba kita mau mengedit nama atau merek dari produknya kita ya. Mereknya ini Kingston. Kita pengen mengeditnya menggunakan kode program. Nah, kalau untuk mengeditnya, teman-teman kita bisa ini kelas apa ini kemarin ya. Ini belum ada sampai edit ya. Makanya ini kemarin saya ulangi lagi karena kemarin itu waktu di kelas itu antara kelas A, kelas B dan kelas C itu beda-beda progres ya. Makanya saya ulangi lagi dari awal. Ada yang cuma sampai searching, ada yang baru sampai view gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya kalau sudah masuk ke dalam database, ini posisi saya masih di share screen-nya di apa ya, Mas Bintang? Masih di Mongo Mau di Mongo ya. Oke, selanjutnya saya pindah dulu ke Netbin-nya. Selanjutnya kita coba melakukan proses updating data ya. Untuk melakukan proses updating data, kita perlu membuat filter terlebih dahulu dengan menggunakan objek JSON ya. JSON, kemudian kita kasih nama filter misalkan ya. Filter sama dengan filters dot eq ya. Jadi di sini adalah key-nya, di parameter kedua adalah value-nya. Jadi parameter pertama adalah key-nya, parameter kedua value-nya. Key-nya misalkan merek, kemudian value-nya adalah Kingston. Di dalam MongoDB namanya Kingston. Jadi kalau ingat seperti di apa ya, database relasional itu kan kalau kita mau menjalankan atau mengelola data, mengupdate data itu kan biasanya kan pakai kayak gini ya. Misalkan update, saya contohkan query ya. Update, nama tabelnya misalkan produk ya. Kemudian set name sama dengan misalkan Samsung, where name sama dengan Winston misalkan ya. Nah, ini kan kalau di SQL itu kan perintahnya begini. Update produk set name sama dengan Samsung, when name sama dengan Kingston. Baru nanti ini kita eksekusi menggunakan kode program gitu ya. Nah, itu kan kalau di yang relasional. Kalau yang non relasional itu kita tentukan dulu seperti ini. Jadi filternya atau klausulnya kita tentukan dulu ya. Jadi merek Kingston ini sebagai klausul. Sorry, ini harusnya di sini merek ya. Jadi filternya adalah data produk yang mereknya adalah Kingston. Kemudian yang update-nya di mana? Update-nya letaknya di sini ya, set name sama dengan Samsung. Nah, ini kita atur dengan cara seperti ini. Pakai objek JSON juga, pakai JSON juga. Misalkan di sini update sama dengan menggunakan kelas update dot perintahnya pakai set ya, pakainya set
Menggunakan metode set. Metode set ini ingat di atas teman-teman bisa lihat dokumentasinya, yaitu create an update that sets the value of the field with the give name to the give value. Nah, jadi berarti kita akan melakukan update ya sesuai dengan eh, key yang kita tentukan. Jadi key-nya field name ini maksudnya adalah key-nya, kemudian ini adalah value-nya. Jadi kalau saya panggil set ya, update set, maka di bagian depan ini adalah key-nya. Yang ingin kita ubah apa sih key-nya di sini kalau pakai SQL atau query itu adalah menggunakan key-nya adalah name-nya. Jadi set name. Name ini adalah key-nya ya. Name, kemudian value-nya adalah di sini Samsung ya. Ya, seperti ini, berarti ini adalah filternya, ini adalah update-nya. Nah, kalau sudah, berarti tinggal kita lakukan proses update. Nah, update-nya perintahnya gimana? Ingat, variabel yang kita gunakan untuk melakukan koneksi terhadap tabel, variabelnya namanya collection. Maka dipanggilnya di sini adalah collection dot update itu pakai perintah apa ya sebentar. Pakai update one saja ya. Yang paling simpel adalah pakai update one, yaitu update berdasarkan filter yang sudah di-set dan berdasarkan data yang ingin diterapkan, data baru yang akan diterapkan. Nah, sampai sini kita itu sudah punya perintah untuk update data ya. Update data. Coba sekarang kita jalankan. Nah, tapi perintah untuk insert-nya di sini kita off-kan dulu. Kalau enggak nanti datanya nambah satu data lagi ya. Oke. Kemudian perintah ini kita off-kan agar dokumen ini tidak di-insert gitu ya. Kita run. Nah, proses running sudah selesai. Tadi seperti yang kita targetkan, yang kita edit adalah yang awalnya namanya Kingston. Yang awalnya mereknya adalah Kingston, name-nya kita ubah jadi Samsung ya. Kalau dilihat di sini tadi kan kalau di dalam MongoDB-nya, itu kan namanya flashdisk, mereknya Kingston. Nah, kita ingin merubah itu yang awalnya name-nya adalah mereknya adalah Kingston ya. Kita ubah namanya menjadi Samsung. Coba kita lihat nanti harusnya di bagian name yang awalnya tulisannya flash disk jadi Kingston gitu ya. Jadi Samsung ya. Coba kita run. Oke, sudah done. Coba kita lihat. Ini harusnya tulisan name flash disk ini harusnya nanti berubah ya. Name flash disk harusnya berubah jadi Samsung di bagian flash disknya. Coba kita refresh. Nah, jadi sekarang name-nya jadi Samsung. Coba kita kembalikan lagi ke flash disk ya. Kita kembalikan lagi name-nya menjadi flash disk. Maka berarti di sini name-nya kita ubah jadi flash disk ya. Kita run. Oke, proses sudah selesai. Kita run dan awalnya Samsung, coba kita refresh. Nah, kembali lagi ke flash disk ya. Nah, kurang lebih untuk edit data itu seperti itu. Nah, Pak, agar bisa nanti editnya berdasarkan kata ya atau ID yang apa ya, yang sesuai, maka teman-teman sebaiknya memang di dalam satu dokumen ya sama seperti di database relasional, teman-teman itu sebaiknya membuat ID unik ya. Kalau misalkan ini adalah data produk ya berarti harusnya minimal ada penambahan ini ya, penambahan kolom berupa kolom yang unik.
kolom unik di produk apa sih biasanya? Biasanya ya pasti produk ID misalkan. Maka kita pengen nambahin kolom produk ID di sini. Caranya gimana? Caranya teman-teman kita balik lagi ke NetBeans. Untuk set ini kita cukup menambahkan kolom baru yang belum ada ya. Jadi bagian setnya misalkan saya tambahkan PID, kemudian misalkan PID-nya adalah PD001 atau produk 001. Nah, kalau kita run, secara otomatis karena kolom PID ini belum ada, maka dia pasti akan otomatis menambahkan kolom baru di dalam ininya ya, di dalam database-nya. Coba kita lihat. Tadi kan kita run, harusnya di sini kan tidak ada kolom PID, tapi kita set update PID, berarti akan otomatis membuat kolom baru. Kita refresh. Nah, sekarang ada kolom PID PD001. Nah, kita nanti bisa melakukan updating data dengan filter PID-nya. Kalau tadi yang kita gunakan filternya itu masih menggunakan name-nya. Nah, name ini kan sangat rentan dengan kesalahan ya. Tapi kalau PID itu kan sebuah kolom yang unik yang bisa kita gunakan untuk filter untuk melakukan operasi DML ya, Data Manipulasi Language. Oke, sekarang oke, kembali lagi ke NetBeans-nya. Kita lanjutkan sekarang ini untuk insert sudah, update sudah. Sekarang coba kita lakukan proses delete ya. Sekarang kita lakukan proses delete data. Nah, untuk delete data, teman-teman juga sama. Kita cukup menggunakan filter saja. Data yang ingin di-delete itu yang apa ya. Misalkan namanya Del, misalkan ya. Kemudian yang PID-nya itu sama dengan tadi ya. PID-nya PD00 PD001. Kemudian kita lakukan proses delete dengan cara nama objek tabelnya yaitu collection. Ingat di sini collection mengarah pada tabel produk, maka kita bisa menggunakan variabel ini untuk melakukan operasi delete pada tabel tersebut ya. Dot delete ya, delete one. Delete one yang kita delete berdasarkan variabel del ya di sini. Jadi kita akan mencoba menghapus data yang PID-nya sama dengan PD01. Perintahnya simpel ya. Jadi kalau di sini teman-teman tidak menggunakan query tapi memanfaatkan key value gitu ya. Coba kita lakukan proses deleting data ya. Nah, untuk proses update-nya kita abaikan dulu. Jadi yang proses insert kita abaikan, proses update kita abaikan, karena kan kita mau melakukan proses delete data. Jadi proses insert sama update biar tidak ini yang mubazir gitu loh ya. Sekarang kita coba run. Harusnya kalau kita run ini nanti data yang ada di sini, yang ada di MongoDB ini harusnya nanti akan terhapus ya. Coba kita run program. Kita klik kanan, kita run file. Kenapa kita run file? Karena kita masih baru punya satu file Java di sini ya. Kita projectnya belum memiliki banyak kelas dan belum ada konfigurasi untuk main kelas ya. Jadi kita run file dulu. Selanjutnya, ini proses sudah selesai, sudah finish, build finish. Selanjutnya kita coba masuk ke MongoDB-nya. Ini datanya yang tadi sudah diinput. Sekarang setelah proses delete, coba kita refresh ya. Nah, datanya sudah terhapus. Nah, dengan demikian, coding untuk melakukan proses delete data seperti ini, teman-teman ya. Diingat-ingat. Nah, kalau untuk insert data sudah, update data sudah, delete data sudah, selanjutnya teman-teman bisa mencoba untuk melakukan view data ya. Jadi untuk melakukan pencarian data, teman-teman juga bisa menggunakan atau memanfaatkan dokumen ya. Jadi bisa menggunakan
Mongo collection dokumen sebentar. Pakainya dokumen ya. Dokumen nama nama tipenya adalah dokumen. Kemudian variabelnya misalkan result ya. Pakainya kemarin itu pakai find iterable ya. Ini adalah satu interface yang bisa menampung hasil pencarian dokumen atau hasil finding dokumen. Contoh misalkan seperti ini ya. Kemudian kita beri nama misalkan result. Oke, saya konfirmasi monitor yang saat ini aktif di saya NetBeans-nya atau MongoDB-nya? NetBeans-nya, Pak. NetBeans ya. Oke, berarti masih aman ya. Oke, kemudian kita mengacu pada objek yang ingin kita gunakan itu saya ulangi lagi, kita menggunakan interface find iterable dengan generiknya adalah dokumen. Artinya maksudnya adalah kita akan menyimpan banyak dokumen di dalam objek ini ya. Tapi dokumennya itu menggunakan format yang sama, yaitu menggunakan kelas dokumen. Jadi artinya kita akan memiliki banyak dokumen yang bisa disimpan di dalam objek ini. Nah, objek disimpannya di mana? Disimpannya di variabel result. Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah seperti ini. Collection.find. Ya, seperti ini. Jadi, kita menggunakan objek collection yang mengarah pada tabel produk untuk menemukan data, semua data yang ada di dalamnya dengan menggunakan metode find. Maka proses ini akan menghasilkan jika datanya ada satu, maka variabel result berisi satu dokumen. Jika datanya itu ada 10, berarti variabel result ini isinya ada 10 dokumen. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan pembacaan datanya? Jika misalkan di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 5, dan seterusnya, tentu kan harus kita gunakan perintah yang dinamis ya. Untuk operasi paling mudah digunakan, kita bisa menggunakan for ya. Kita ketikkan for, kemudian kita menggunakan atau memilih for yang elemen objek. Nah, di sini untuk tipenya dokumen, ya, loopnya elemennya dokumen, kita ganti variabelnya dengan D saja ya. Jadi D ini adalah each dokumen yang tersimpan di dalam variabel result. Kalau looping pertama berarti ini adalah dokumen pertama yang ada di dalam variabel result ini. Kalau di looping kedua, maka D ini adalah dokumen yang ada di variabel result dan seterusnya sebanyak dokumen yang tersimpan di dalam sini. Jadi coba kita cetak dengan cara menggunakan print out seperti ini. Yang kita cetak adalah dokumennya, tapi lebih spesifik .to.json. Kita cetak dalam format JSON, karena kan dokumennya kan tadi ya kayak yang di Excel gitu ya, formatnya itu pakai key value, key value, key value, sehingga berbeda dengan tampilan tabel yang formatnya statis metrik ya. Jadi beda-beda antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Sampai detik ini harusnya ini nanti menghasilkan nihil ya, kosong, karena di sini tidak ada datanya. Di dalam MongoDB-nya tadi kan sudah dihapus kosong, sehingga harusnya di sini tidak ada datanya. Coba sekarang kita run, apakah benar demikian, kita run. Kemudian, nah, bisa dilihat di sini tidak ada data apapun yang dimunculkan sebelum tulisan build success. Karena apa? Karena memang tidak ada datanya ya di dalam MongoDB-nya, ini kosong. Ya. Coba sekarang kita simulasi lagi, kita balik lagi ke NetBeans. Kemudian untuk insert-nya kita aktifkan. Ya, jadi insert one kita aktifkan. Kemudian untuk update-nya kita nonaktifkan karena kita nggak pengen update. Untuk delete-nya juga kita nonaktifkan karena kita ingin menambah datanya. Ya, maka harusnya nanti kalau kita running, ini mengisi data, satu data, kemudian proses update diabaikan, proses delete diabaikan, berarti kan ada satu data yang tersimpan di dalam
basis data, yaitu data ini. Kemudian nanti kita coba lakukan pembacaan data dengan menggunakan find iterable ini ya, dengan memanfaatkan loop untuk membaca setiap data yang dihasilkan dan disimpan di sini. Coba sekarang kita run. Hasilnya nanti harusnya ada satu data. Ya. Kita run. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada satu data yang sudah tersimpan di MongoDB dan sekarang ditampilkan dalam bentuk JSON. Ya. Nah, jadi oke, jadi untuk objek ID-nya, ini adalah objek ID-nya secara otomatis ya. Kemudian name-nya adalah flash disk, mereknya Kingston, size-nya sekian, color-nya adalah ini dan ini ya, quantity-nya sekian. Nah, dengan demikian, coba kita sekarang beralih ke MongoDB-nya. Benar nggak data itu ada? Jangan-jangan error coding-nya. Ya, kita refresh. Nah, datanya ada ya, sama. Berarti perintah atau kode program untuk melihat data, untuk menemukan data itu sudah tepat ya, sudah benar. Harusnya coding ini sudah bisa digunakan. Yang terakhir adalah ini kan untuk lookup ya, atau view ya. View data. Bagaimana kalau ingin melakukan pencarian data? Nah, untuk melakukan pencarian data, teman-teman cukup menambahkan di bagian find ini, itu ada filternya. Teman-teman mau mencari data berdasarkan apa? Ya, kalau misalkan ingin view data dan atau mungkin saya ini saja ya, saya kopas, tapi dia untuk searching bukan view, tapi search data. Nah, ini namanya duplikat ya. Di sini error karena di sini ada variabel result, di sini juga ada variabel result. Jadi dia duplikat. Nah, untuk menghilangkan itu, teman-teman bisa menghapus yang bagian bawahnya ya. Jadi cukup resultnya aja. Jadi result yang awalnya berisi data pencarian seluruh data, sekarang kita inisiasi kembali result ini melakukan pencarian data berdasarkan filter, kita tambahkan filter di sini. Misalkan di sini ada bison, kemudian filternya kita pakai variabel f saja. F sama dengan filter dot eq ya. Sorry, pakainya eq yang bawah ya, yang ada field name dan key value. Jadi kita pengen mencoba melakukan filter berdasarkan produk yang uh, mereknya tadi adalah Kingston. Ini kan filternya F. Nah, filter ini kita terapkan di sini. Kalau pencarian umum kan tidak ada filternya. Kalau tidak ada filternya berarti akan menampilkan seluruh data. Tapi kalau misalkan kita tambahkan F di sini ya, di dalam metode find, kalau di sini kan kosong. Kalau di sini kita tambahkan F berarti pencarian datanya, finding datanya itu difilter berdasarkan data yang merek merek yang memiliki key merek dan nilainya adalah Kingston. Nah, kalau kita run, maka nanti ini akan berisi satu data ini ya, karena ditemukan satu data. Coba yang bagian view data, kita komentar dulu, kemudian kita run. Bentar, ini untuk insert datanya, kita komentar juga, karena di sini di dalam MongoDB-nya, itu kan sudah ada satu data. Kalau misalkan kita di bagian kode program ini kita aktifkan, berarti kan dia menambah satu produk lagi. Berarti nanti isinya dua data. Nah, maka ini kita komentar dulu di bagian insert one-nya. Jadi proses insert di pending, apa tidak diaktifkan, proses delete update juga tidak diaktifkan, proses delete juga tidak diaktifkan, view data secara general juga tidak diaktifkan. Kemudian sebentar. Ini ini karena ini ya, ini ada variabel tapi tidak ada tidak ada objek yang digunakan untuk menyimpan data. Jadi di sini kita bisa menggunakan variabel atau kita bedakan saja ya. Jadi namanya bukan result tapi variabel source misalkan ya.
namanya search, di sini juga search, ya kayak gini. Jadi kalau yang atas kan result, yang ini search dia beda saja. Nah, maka coba kita run sekarang, harusnya ada satu data yang ditemukan ya. Oke, ketemu ya. Jadi ID-nya adalah ini, objek ID-nya, name-nya flash disk, mereknya ini, size-nya ini, color-nya ini, kuantitasnya ini. Jadi sudah dapat semua datanya ya. Tapi hanya yang name-nya adalah mereknya adalah Kingston ya. Sesuai dengan eh, filternya, yaitu tampilkan data yang mereknya adalah Kingston. Nah, sampai sini perintah CRUD ini sudah komplit ya. Jadi teman-teman kalau pada bagian ini teman-teman sudah paham, mengerti, maka harusnya teman-teman sudah bisa mengikuti UTS dengan baik. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke tahapan selanjutnya, silahkan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oh, Siapa tadi? Mas Riko, gimana Mas Riko? Tidak ada? Kepencet ya? Oke, sekarang coba kita ini ya, ini masih 5:41 maghrib jam berapa ya? Oke, untuk proses CRUD sudah, coba sekarang kita masuk ke MongoDB yang online ya. Coba saya sekarang share ke Google Chrome mana saya? Hmm, Coba sekarang kita masuk ke MongoDB ya. MongoDB.com. Kemudian kita coba register dengan email ya. Contoh di sini saya melakukan eh, karena saya sebenarnya sudah ini ya sudah pernah bikin akun, tetapi sudah pernah bikin akun tapi saya lupa. Jadi saya mau pakai coba alamat email yang baru saja. Misalkan saya mau pakai email yang eh, ini ya, yang laboratorium saja ya. Kalau kita continue. Oke, kita izinkan ya. Jadi setelah kita proses login, jangan lupa dicentang pada bagian persetujuan ya. Nanti kalau sudah, nanti kita submit. Nah, posisi saat ini kita sudah masuk ke user account-nya. Tunggu sebentar, nanti kita akan dibawa direct ke halamannya ke halamannya MongoDB. Kemudian kita diminta untuk mengisi beberapa beberapa informasi. Kita ditanya primary goal-nya kita itu apa menggunakan layanannya MongoDB. Misalkan kita hanya ingin, ya tergantung dari kalian, dijawab saja sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Contoh misalkan saya hanya ingin mempelajari MongoDB ya, atau kalian coba mau migrate from database relasional ke non relasional ya, atau migrate dari ya, tergantung dari alasan kalian ya. Contoh misalkan saya ingin mempelajari eh, MongoDB ya, tujuan utamanya goalnya. Kemudian coba di sini ada pertanyaan, sudah berapa lama kamu mendevelop software dengan MongoDB? Misalkan 1 sampai 6 bulan, atau mungkin kita bisa jawab sesuai dengan kondisi kalian ya. Misalkan saya belum pernah mendevelop MongoDB dengan
belum pernah develop software dengan MongoDB sebelumnya. Kemudian misalkan di sini ada bahasa pemrograman yang digunakan, misalkan kita pilih Java ya, karena saat ini bahasanya banyak ya. Ada C, C Sharp, C++, Go, Java, JavaScript, Kotlin ya, MongoWAS, kemudian ada PHP, Python, Ruby dan lain-lain. Kita coba pilih yang Java karena kita saat ini fokusnya di Java. Kemudian yang akan kita gunakan, tipe data yang ingin kita gunakan apa? Misalkan ini bisa dipilih semua ya. Kita bisa eh, centang semua ya, tergantung ya. Kalau misalkan saya ingin coba other saja ya, other saja. Kemudian ini sifatnya opsional jadi tidak perlu diisi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, will your application include any of the following architectural model? Nah, ini kita pilih arsitektur model aplikasi yang ingin kita kembangkan menggunakan database MongoDB ini itu apa? Misalkan kita IoT kah, ataukah mungkin microservice kah, atau aplikasi mobile, atau mungkin justru yang lainnya. Ya, kita bisa checklist semua. Misalkan IoT mau, kemudian mobile juga mau ya. Kemudian misalkan pengen ini juga boleh. Jadi dua aja, karena saya hanya sebagai sampel jadi dua aja. Kita finish. Sampai sini teman-teman sudah punya ini ya, kelas apa, sudah punya akun. Hanya saja di sini teman-teman diminta untuk memilih langganan yang harus digunakan. Karena di sini kita pengennya hanya latihan, belum sampai ke penggunaan, maka kita bisa pakai yang free dulu. Sampai sini kita pakai yang free. Kemudian untuk nama klaster yang ingin kita gunakan nanti namanya klaster 0. Nah, ya. Klasternya 0 misalkan. Nah, kemudian untuk penyedia jasanya atau provider, apakah kita menggunakan Google Cloud, Azure, Microsoft Azure, atau menggunakan AWS. Nah, kita pilih saja sesuai dengan keinginan ya. Karena di sini kita disediakan free sebanyak 512 MB ya, dengan memori share ya, dengan virtual CPU juga share ya. Nah, kapasitasnya hanya 512 MB, tentu agak kecil ya. Untuk menyimpan database tentu tidak terlalu banyak ya, karena versinya free. Kita lanjutkan. Kalau sudah, nanti untuk regionnya kita pilih saja sesuai dengan region yang terdekat dengan kita ya. Misalkan kita biarkan pakainya Singapura saja, tidak apa-apa. Kemudian kalau sudah, nanti sifatnya yang paling bagian paling bawah ini untuk tag kita itu sifatnya opsional. Nah, kalau sudah berarti settingan sampai sini harusnya sudah selesai. Mulai dari untuk subscription-nya, kemudian konfigurasi nama dari cluster yang ingin kita buat. Jadi kalau di MongoDB itu kita nyebutnya cluster ya. Cluster itu adalah tempat di mana kita bisa melakukan konfigurasi basis data kita di MongoDB secara online. Dan provider yang kita gunakan di sini karena defaultnya adalah AWS, kita pilih AWS saja. Di sini sebenarnya ditawarkan Google Cloud juga, kemudian Microsoft Azure juga, tapi kita pakai yang AWS saja. Servernya, regionnya kita pilih Singapura. Kita lanjutkan dengan menekan tombol Create Deployment. Ya, langsung aja Create Deployment. Nah, sampai sini teman-teman sudah punya klaster yang tercipta, namanya adalah klaster 0 ya. Ada tahapan yang harus dilengkapi. Yang pertama yaitu teman-teman pastikan mencatat username dan password kalian ya. Jadi kita diberikan current IP address kita adalah ini, maka ini harus dicatat ya. Current IP address kita catat dulu, misalkan di dalam sebuah notepad ya. Current IP address ini kita copy. Kalau teman-teman ingin memastikan aman, maka kita copy dari sini. Nah, kita copy, kita simpan di text editor atau di lokasi yang mungkin kita rasa aman ya. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk membuat database user ya. Nah, ini adalah misalkan di saya nama username-nya adalah ini ya. Oke, sebentar saya database user, saya copy dulu labelnya. Jadi database user saya adalah
ini username-nya saya simpan dulu. Username sama dengan laboratorium informatika. Passwordnya adalah ini ya, kita copy. Password sama dengan. Nah, kalau sudah kita sudah yakin bahwa kita akan menggunakan user ini dan password ini, maka nanti kita create database user, gitu ya. Create database user. Kalau sudah, nanti berarti ini sudah fix ya untuk connectivity. Sama kayak kita di MongoDB ya, bikin koneksi, kita juga di sini bikin koneksi. Kemudian kita lanjutkan dengan memilih metode koneksinya, nomor 2 ya. Oke, saya konfirmasi lagi, monitor saya masih bisa terlihat jelas ya. Masih, Pak. Oke, kita lanjutkan memilih koneksi atau tahap 2. Kita pilih. Nah, pilihannya ini teman-teman banyak ya. Ada connect ke aplikasi kita ya. Kemudian ada juga pakai Kompas ya. Ada juga pakai Shell, ada Atlas SQL, ada banyak. Nah, kita pakainya yang driver saja ya. Karena kita tadi kan coba menggunakan native driver yang kita ambil dari servernya atau repositorinya Maven ya. Kita pakai yang ini saja, driver, kita klik. Kemudian bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah Java, versinya 5 atau terbaru ya. Ini ada banyak versi, kita biarkan default saja, tidak usah kita utak-atik. Kemudian untuk instalasi drivernya, kita biarkan saja nomor 2, step nomor 2 ini tidak perlu dilakukan. Kemudian kita perlu menambahkan connection string ke dalam kode program kita. Ingat ya, saya kembali lagi ke NetBeans-nya kita. Jadi ini adalah connection string untuk yang database online-nya kita. Tapi kalau yang di kode program kita, saya switch ke NetBeans-nya dulu. Teman-teman bisa lihat URL-nya hanya sedikit ini ya. MongoDB.2 sekian-sekian sampai portnya. Tapi kalau kita mau terhubung ke database online, cukup mengganti bagian ini saja. Ya. Bagian ini kita ubah menjadi ini ya, connection string yang sudah disediakan. Jadi kalau kita mau terhubung ke database yang tadi barusan kita buat, kita copy ini ya. Nah, ini saya masih posisinya di ini ya, di browser ya, betul ya. Betul, Pak, masih di browser. Oke, selanjutnya kita di connection string-nya, kemudian kita masuk ke sini, kita duplicate kode program ini, yang URL yang lokal kita komentar ya, yang URL online kita isi dengan tadi, yang URL yang barusan kita copy paste. Kok nggak tercopy? Kita copy dari online, kita paste. Wah, ternyata NetBeans-nya saya ini perlu di refresh nih teman-teman. Jadi saya copy paste, ternyata dia tidak bisa mengcopy. Saya close dulu sebentar. Saya reload dulu. Saya reload dulu NetBeans-nya. Karena tadi sepertinya ada crash di Blazor atau di editornya. Oke, mungkin kita 7 menit lagi selesai ya. Semoga ini bisa terselesaikan sampai dengan terhubung ke database online. Oke, saya share kembali. Ya, oke, kita kopas. Nah, ini adalah URL string-nya, panjang ya. Terlihat di layar monitor kalian ya. Lihat, Pak. Nah, ini connection string-nya panjang. Yang awalnya hanya MongoDB sekian, ini sekarang jadi panjang banget ya. Nah, ini koneksi ke database kita. Selanjutnya kita coba balik lagi ke browsernya. Ini kan prosesnya belum selesai ya, belum kita tekan tombol done ya. Sekarang kita tekan tombol done untuk menyelesaikan proses ini ya, koneksi ke cluster kita yang tadi kita buat. Kita tekan tombol done. Nah, kalau sudah teman-teman, nanti kita di database kita kan tentu masih kosong ya, belum ada isian datanya ya. Nah, nanti kita lakukan proses
eh, cek database-nya ya. Jadi di sini kalau kita lihat itu di sini database-nya namanya cluster, kita klik. Nah, bentuknya seperti ini. Di bagian kiri ya bisa dilihat database-nya namanya adalah cluster. Kemudian di sini teman-teman masih ada proses load your sample dataset. Ini artinya di sini masih ada proses, jadi ditunggu sebentar. Nah, sambil menunggu kita bisa melihat di sini untuk cluster ini kita belum punya data yang bisa kita olah karena memang belum ada ini ya, belum ada tabelnya. Nah, kemudian kalau di sini ada tombol, bentar, kita masih ada loading ya. Coba sekarang kita konekkan dulu ya. Ini statusnya masih load, kita connect, tekan tombol connect. Kemudian, oh tadi sudah, ini juga sudah, dan sudah connect. Berikutnya kita coba browse collection. Di sini tidak ada, koleksinya masih nol, masih kosong karena kita memang belum punya tabel ya. Koleksinya kita di sini sementara masih ada kosong. Ini bukan datanya saya. Ini kolom sampel ya. Ini collection sampelnya. Belum ada database. Kita belum punya database di sini. Sama kayak tadi waktu pertama kali pakai MongoDB Kompas itu kan biasanya hanya ada admin dan lain-lain. Nah, kalau di online ini defaultnya ini ya. Kita belum punya database. Sekarang kita coba bikin database baru. Nama database-nya adalah kita samakan saja kayak di offline ya. Namanya Shopee. Kemudian nama koleksinya misalkan kayak tadi produk pakai S ya. Kemudian preference-nya kita biarkan saja, kita nggak usah di setting saja, dibiarkan saja. Kemudian kita create. Berarti pada poin ini kita nanti punya satu database namanya Shopee dengan tabel namanya produk. Nah, sampai sini kita sudah bisa nih memproses data. Coba ya kita tes. Kita tes untuk menginput data ke dalam sini. Coba kita balik lagi ke Netbeans, koneksinya sudah kita setting ke koneksi online. Berikutnya kita coba lakukan proses insert data ya. Jadi nanti collection insert one produk ini isinya nanti harusnya data ini ya. Untuk update kita off-kan, delete kita on-kan, view eh, kita off-kan juga. Untuk pencarian data kita coba nanti bisa nggak mengambil data dari database yang sudah online. Coba sekarang kita running ya. Kita run, harusnya nanti akan di database online akan input satu data ini, data yang tadi sudah kita set ya. Oke, sudah selesai. Dan coba kita cek di database online-nya kita. Di dalam sini ya. Ini kita coba refresh. Refresh-nya di mana kalau yang online ya? Sebentar. Kita klik pada bagian refresh ini. Ada tombol refresh di bagian kanan atas ya. Kita klik. Loading dokumen. Nah, sudah bisa dilihat ya. Datanya masuk ke dalam database online-nya kita. Yaitu di sini ada objek ID-nya. Ada namanya, merek, size, ya, kemudian color, kemudian quantity ya. Oke, sampai sini harusnya proses yang lain, update, delete, view, dan lain-lain juga harusnya sudah bisa ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum Cukup, ada? Pak. Baik, kalau sudah cukup, maka pertemuan hari ini saya rasa juga sudah cukup. eh, Mungkin yang teman-teman yang sudah punya rekaman atau mungkin sudah punya catatan, jangan lupa dibagi ke teman yang mungkin belum ini ya. Sekarang kita terakhir kita absensi dulu karena tadi ini ada dua yang baru gabung. Saya absen dulu ya untuk kelas A. Dimulai dari kelas A dulu. Enten semua. Evan Alambana, Hadir, Pak, hadir. Marcel Mardiana, Hadir, Pak.
Holila Ristiana. Holila Ristiana. Tidak ada. Holila. Latihan basket, Pak. Muhammad Rama Yusuf.